kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali orang menganggap bahwa kehidupan itu hanya soal usaha untuk bertahan hidup. Sehingga tidak heran banyak orang yang mendedikasikan kehidupannya hanya untuk memperoleh kebutuhan fisik saja. Jika kebutuhan fisik saya sudah terpenuhi, berarti itu sudah baik. Dan jika kebutuhan saya sudah terpenuhi, makanya saya tidak perlu lagi memikirkan kehidupan orang lain. Terkadang memang manusia yang hidup dalam dunia ini sering membuat alasan kebutuhan fisik menjadi kebutuhan yang terutama. Makanya banyak orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini lebih banyak memfokuskan dirinya hanya untuk kepentingan jasmaninya saja, makan dan minum. Dan itulah yang terjadi dalam firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana orang-orang lain, orang-orang banyak mencari Yesus dan akhirnya sampai di Kapernaum. Mereka tadinya tidak percaya bahwa Yesus bisa melalui yang namanya badai. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sampai di Kapernaum. Sehingga mereka bertanya, "Bila manakah engkau tiba di tempat ini?" Itu hendak mengatakan bahwa mereka hanya melihat Yesus yang bisa memberikan makanan fisik saja, makanan jasmani saja.
Mereka sebenarnya tidak percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kehidupan rohani kepada mereka. Makanya dalam dialog Yesus dengan orang banyak yang bertemu dengan Dia, yang mencari Dia, yang menjumpai Dia, membandingkan apa yang telah nenek moyang mereka alami di padang gurun di bawah pimpinan Musa. Mereka mengatakan nenek moyang mereka telah diberikan Tuhan manna dari surga, makanan jasmani, makanan fisik saja. Mereka tidak melihat bahwa pemberian manna pada zaman Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah pemberian Allah. Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah pemberian daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tidak mengatakan bahwa orang banyak yang meminta tanda kepada Yesus merupakan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang banyak yang datang kepada Yesus dalam firman Tuhan pada hari ini, mereka hanya mementingkan kebutuhan jasmani saja. Mereka bisa kenyang, itu sudah cukup. Kalaupun ada motivasi-motivasi yang lain, seperti motivasi orang Farisi pada waktu itu dan ahli-ahli Taurat yang hendak menjerumuskan dan menjebak Yesus, bahkan sering mencoba Yesus, itu juga ditentang oleh Yesus. Dan itu merupakan orang-orang yang belum percaya dan tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dialog Yesus dengan orang banyak dalam firman Tuhan pada hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa mereka itu hanya mementingkan kebutuhan jasmani. Oleh karena itu Yesus memberikan pencerahan kepada mereka bahwa nenek moyang mereka yang menerima manna itu adalah pemberian Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Dan pernyataan ini hendak mengatakan kepada orang banyak dan kepada kita sekarang ini bahwa Yesus hendak memberikan sukacita yang kekal kepada orang-orang yang mau datang kepada Dia, yang mau mencari Dia. Sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang kekal, bukan sukacita yang sesaat. Kalau makanan duniawi ini, manusia yang akan memakannya pasti lapar. Kalau minuman duniawi, manusia yang meminumnya akan juga merasa haus. Tetapi Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Mau mengatakan bahwa ada keselamatan dalam diri Yesus. Orang-orang yang datang kepada Dia akan memperoleh sukacita yang kekal, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," itu hendak mengatakan siapa saja yang mencari Yesus sebagai roti hidup akan dikenyangkan. Dia akan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk datang mencari Dia, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi benar-benar percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa mencari dan menemukan Tuhan Yesus berarti mencari dan menemukan keselamatan yang daripada Tuhan. Siapa saja yang mau menerima roti kehidupan yang daripada Allah, yang daripada Yesus, dia akan kenyang. Dia akan memperoleh keselamatan. Dia tidak akan lapar lagi, karena Tuhan akan senantiasa mencukupkan segala sesuatunya kepada orang-orang yang terlebih dahulu mencari Dia. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan dicukupkan. Kalau kita percaya terlebih dahulu mencari Dia, mengutamakan Dia, bahwa kita akan diberikan kecukupan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mencari Tuhan. Mari kita mengutamakan Tuhan. Harta duniawi memang perlu, tetapi kita harus lebih dahulu mengutamakan harta surgawi,
kebutuhan jasmani memang perlu, tetapi kita harus lebih dahulu mengutamakan kebutuhan rohani kita dengan makan makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada kita. Terima dan carilah Dia agar kita semua yang mau makan roti dari Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan kebenaran firman Tuhan, akan beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami bahwa Engkau adalah roti kehidupan bagi kami, yaitu Tuhan, Engkau memberikan sukacita yang kekal kepada kami melalui makanan rohani kami, melalui firman yang boleh kami telah dengarkan. Engkau jamin Tuhan kehidupan kami, bahwa kami akan memperoleh keselamatan jika kami mendahulukan kerajaan Allah, mau memakan roti rohani yang daripada Tuhan. Sertai kami, sertai seluruh jemaat Tuhan yang boleh beribadah pada saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh meyakinkan kami bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, bersama seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah pada saat ini. Tuhan yang baik, kami Tuhan menyerahkan seluruh pergumulan kami, terlebih Tuhan situasi yang masih sulit pada saat ini, COVID-19 masih merajalela. Biarlah Tuhan menguatkan kami, biarlah Tuhan boleh mentuntaskan, menjauhkan COVID ini, dan boleh mengangkat COVID ini dari dunia ini melalui kepatuhan kami, melalui kami mau menjaga kesehatan kami agar kami tidak terpapar, dan COVID ini Tuhan boleh terselesaikan, tidak ada lagi Tuhan kena-kena. Terima kasih Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.